Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Salman dengan NIM 2006668 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menyajikan materi mengenai PPN dan PPNBM. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pajak. Tapi sebenarnya pajak itu apa sih? Nah, menurut Jajaningrat yang dikutip oleh Mardiasmo 2009, pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu kekayaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter artinya pajak sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi reguleran artinya pajak sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Kemudian mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap transaksi penjualan yang didahului oleh pertambahan nilai atau harga sudah pasti kena PPN. Dalam hukum pajak ini disebut dengan objek PPN. Pada prinsipnya, kewajiban PPN terjadi persis saat perpindahan hak atas barang atau jasa, bukan saat pelunasan atau pembayaran. Untuk penjualan retail, biasanya perpindahan hak atas barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga, sehingga kewajiban timbul pada tanggal yang sama. Kemudian mengenai objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Sejatinya, semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Adapun secara sederhana, objek PPN ini dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Kemudian yang kedua jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Nah, selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan juga termasuk dalam kategori JKP yang dikenakan pungutan PPN. Dua kategori ini merupakan garis besar objek PPN yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa meski sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya pertimbangan soal ekonomi dan sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Nah, barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 4A. Barang yang tidak termasuk objek PPN ini antara lain yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang keempat, yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Dalam hal pajak pertambahan nilai,
Yang disebut sebagai subjek PPN ialah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang atau jasa kena pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN, atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia merupakan subjek PPN. Semua orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, di mana munculnya kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Adapun klasifikasi subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak, PKP melakukan penyerahan JKP atau jasa kena pajak, dan PKP melakukan ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Kemudian yang kedua non PKP, di mana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP. Dalam hal ini, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan membangun sendiri. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum, yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus, yaitu 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Kemudian yang ketiga, tarif pajak sebesar 10%. Nah, tarif pajak ini dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR RI, tarif PPN resmi naik menjadi 11% dan 12%. Kenaikan PPN ini berlaku mulai 1 April 2022. Kemudian materi selanjutnya mengenai PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Pajak ini merupakan jenis pajak yang satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Mengenai objek PPNBM itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak pertambahan penjualan atas barang mewah. Yang termasuk dalam objek PPNBM adalah yakni yang pertama, objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang terakhir, yaitu objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Adapun subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua, yakni pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Kemudian yang kedua, pengusaha yang memiliki pengenaan tarif meliputi ekspor barang dan kena pajak tergolong mewah yang digolongkan menyerahkan BKP kepada PKP, yakni yang pertama tarif 10%, yaitu untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin,
hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif 20%, yaitu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Yang ketiga, tarif 25%, kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya pick up, kombi, dan minibus. Kemudian yang terakhir, tarif 35%, yaitu untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.